Kuduslah Tuhan, malaikat di surga turut menyembah Dia, Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Allah yang dipuji di depan tatamu, memimpin mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Mari kita sama-sama nyanyikan baitnya yang keempat. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan sepanjang PKP ini. Kita bersyukur sekali lagi kita ada peluang beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu lagi firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 sehingga 28. Injil Yohanes 14 ayat 27 sehingga 28. Dan saya akan bacakan dalam terjemahan versi Borneo. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-27. Sejahtera ku tinggalkan bagimu, sejahtera ku sendiri berikan kepadamu. Apa yang diberikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Janganlah resah hatimu dan janganlah takut. Kamu telah mendengar aku berkata, aku akan pergi, tetapi aku akan datang lagi mendapatkanmu. Sekiranya kamu mengasihiku, kamu akan gembira bahwa aku pergi kepada Bapa, karena Bapa lebih besar daripadaku. Saudara dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah miliki sukacita dan damai, atau miliki damai dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita miliki damai dan sukacita. Saudara, pastinya setiap di antara kita pasti menginginkan, merindukan ada damai dan juga sukacita di dalam hidup kita, bahkan di dalam keluarga kita sendiri atau keluarga kita masing-masing. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22, kegembiraan adalah obat yang mujarab. Maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita, damai itu sesuatu yang penting dan diperlukan oleh setiap kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu tema kita hari ini, miliki damai dan sukacita.
Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi, di dalam ayat yang ke-27, miliki damai Kristus. Kenapa? Karena damai itu sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita masing-masing, khususnya damai Kristus. Dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, Yesus adalah Raja Damai. Maksudnya damai yang tertinggi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Raja segala damai hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat 27, Yesus menyatakan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Dia akan meninggalkan dan memberikan damai kepada murid-muridnya. Dan pastinya damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang berbeza dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Perbezaan yang paling ketara damai yang diberikan oleh Yesus dan juga dunia ini adalah damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus merupakan damai yang kekal. Damai yang bukan hanya hari ini, tetapi selama-lamanya, bahkan sampai kita berada di sorga, Yesus dapat memberikan damai. Sedangkan damai yang diberikan oleh dunia ini bersifat sementara. Paling lama pun mungkin sepanjang hidup kita di dunia ini. Tetapi damai Kristus sampai selama-lamanya, selagi saya, setiap kita anak-anak Tuhan tetap percaya kepada Yesus, kita akan senantiasa diberikan damai oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah damai yang sejati, sungguh-sungguh damai. Tetapi damai yang diberikan oleh dunia itu damai yang tidak, atau damai yang palsu. Damai Yesus Kristus adalah damai yang sejati, karena dalam keadaan apapun, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih memiliki damai. Mungkin kita dalam pergumulan, mungkin kita dalam kesusahan, mungkin kita mengalami kehilangan, tetapi kita masih ada damai. Kenapa? Karena Yesus yang memberikan damai itu. Itu berbeza dengan damai yang diberikan oleh dunia. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, manusia akan cenderung putus asa, putus harapan, karena tidak ada damai di dalam hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang membezakan damai Kristus dan juga damai yang diberikan oleh dunia adalah damai Kristus pastinya akan membuat kita berpengharapan. Damai yang diberikan oleh Yesus akan membuat kita kuat. Damai yang diberikan oleh Yesus akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi damai yang diberikan oleh dunia akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Contohnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencari damai dunia dengan pesta pora,
pastinya akhirnya itu membuat kita jauh dengan Tuhan. Semakin kita melakukan, semakin jauh dengan Tuhan. Tetapi damai Kristus, ketika kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal keempat yang membezakan damai Kristus dan juga damai yang diberikan oleh dunia adalah kita dapat melihat akhir damai itu sendiri. Di mana kalau di dalam damai Kristus, akhirnya kita akan menuai sukacita, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Tetapi damai yang diberikan oleh dunia akan berakhir dengan kesedihan, akan berakhir dengan duka cita. Apalagi kalau kita tetap memiliki damai di dalam Yesus, bukan hanya di dunia ini, tetapi di surga adalah pemuncak damai yang kita miliki. Tetapi kalau damai dunia, akhirnya kita akan berduka cita, putus asa, dan sebagainya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sebagai anak-anak Tuhan, Yesus adalah Raja Damai, dan Dia sudah memberikan damai bagi saya dan saudara. Karena itu jangan mencari damai di tempat yang lain. Jangan mencari damai di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus kita ada damai yang sesungguhnya. Karena Dialah Raja Damai bagi saya dan saudara. Karena itu tetap kepada Yesus, karena Dialah Raja Damai bagi kita semua. Hal kedua saudara yang dikasihi Tuhan melalui tema kita, yaitu miliki sukacita. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang ke-28, dikatakan bahwa ketika Yesus akan kembali kepada Bapa atau kembali ke surga, seharusnya murid-muridnya akan bersukacita. Dan Yesus menyatakan di dalam ayat ini bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Itu bukan bermaksud Yesus kurang ilahi, tetapi itu bermaksud Yesus sebagai manusia di dunia, Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mendorong di dalam ayat ini untuk murid-muridnya supaya memiliki sukacita yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sukacita dunia, dunia akan bersukacita kalau semuanya berjalan lancar. Dunia akan bersukacita kalau tidak ada pergumulan atau masalah. Akan bersukacita ketika dalam keadaan yang sehat. Akan bersukacita ketika memiliki segala-galanya. Mungkin uang, kekayaan, dan dia memiliki segala sesuatu yang membuat hidupnya berjalan dengan baik. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, berbeza dengan sukacita di dalam Yesus. Dalam apapun keadaan, masih tetap ada sukacita. Ketika semuanya berjalan dengan baik, ketika tidak ada pergumulan, bersukacita. Dan ketika menghadapi masalah pun masih bersukacita. Dan ketika menghadapi kekurangan pun bersukacita. Ketika menghadapi masalah kesehatan pun masih ada sukacita. Bahkan ketika mungkin dalam kekurangan pun masih bersukacita. Karena percaya Yesus adalah sumber sukacita dan sumber pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan belajar firman Tuhan di dalam Filipi 4, pasal 4 ayat yang keempat, Paulus menyatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ketika Paulus menulis surat ini,
dia berada di dalam penjara. Saudara boleh bayangkan kehidupan di dalam penjara, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana, terkurung. Tetapi dengan luar biasa, Paulus bukan hanya ada sukacita, tetapi dia boleh mendorong orang-orang percaya, orang lain, supaya memiliki sukacita. Walaupun dalam keadaannya sendiri yang tidak memungkinkan sebagai manusia untuk memiliki sukacita, tetapi di dalam Yesus, Paulus ada sukacita. Jadi sebagai orang percaya, sukacita yang demikianlah yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam apapun keadaan, di dalam apapun situasi, di dalam apapun pergumulan, masih ada sukacita. Karena kita tahu sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Dan kita tahu dalam keadaan apapun yang kita alami, boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan kebaikan. Karena itu kita tetap bersukacita di dalam Yesus sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sehingga ke 18, supaya dalam apapun keadaan kita masih ada sukacita. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Habakuk yang ketiga ini yang sudah kita baca, dalam apapun keadaan, meskipun segala sesuatu tidak berhasil, tetapi dia memiliki sukacita, karena sukacita itu daripada Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang penting supaya kita tetap ada sukacita yang besar dalam apapun keadaan hidup kita, kita perlu memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, supaya kita boleh menghadapi apapun keadaan, supaya kita boleh bersukacita apapun keadaan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting untuk saya dan juga saudara semua memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini tema kita miliki damai dan sukacita. Dan saya percaya setiap kita memiliki damai dan sukacita yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki damai dan sukacita. Karena itu saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita sudah diberikan damai dan sukacita oleh Yesus. Dan jaga damai itu, jaga sukacita itu, jangan cari di luar Yesus. Karena hanya di dalam Yesus kita boleh mendapatkan damai dan juga sukacita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena itu mari kita tutup perkongsian firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan kami dan juga persekutuan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari, renungkan bersama-sama tentang satu tema, yaitu miliki damai dan sukacita. Kami percaya setiap kami
melalui anugerah-Mu, melalui kasih, kemurahan Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sudah memiliki damai dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, damai dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan sendiri akan kami sentiasa jaga, akan kami sentiasa pelihara sampai selama-lamanya, supaya kami yang memiliki damai dan sukacita sejati di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu, dan kami mau berdoa supaya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus memberikan kami kekuatan, Tuhan terus memberikan kami sukacita ketika kami berada di dalam rumah kami masing-masing, ketika kami berada di dalam keluarga kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau mencukupkan keluarga kami, Engkau campur tangan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati negara kami, Engkau memberkati para petugas, baik itu dokter, juru rawat, askar, polis, sukarela, dan siapapun yang terlibat. Tuhan berkati, memberikan mereka kekuatan, khususnya di dalam menangani masalah penularan penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati gereja kami, berkati jemaat-Mu. Ini doa kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.